Marc Marquez mengalami salah satu hari yang sulit dilupakan pada hari Sabtu ini. Pembalap Gresini ini mengalami 2 kali kecelakaan di Assen. Yang pertama pada menit terakhir Q2, sementara yang kedua terjadi sesaat setelah dimulainya sprint race di katedral sepeda motor. Dengan demikian, pembalap tersebut mencetak hasil 0 pertamanya di sprint musim ini, hasil yang juga membuatnya semakin jauh dari perebutan gelar juara MotoGP. Setelah balapan, Marquez menjelaskan apa yang terjadi kepada mikrofon DAZN. Terjatuh di tikungan 7. Rasanya sakit di sana, kata pembalap dengan beberapa memar yang terlihat. Kami tidak melukai diri kami sendiri, itu yang paling penting, tambahnya. Mengenai penjelasan mengenai kecelakaan tersebut, Marquez memastikan bahwa itu adalah kesalahan manusia, terutama yang terjadi di sprint. Dalam kualifikasi Anda bisa memahaminya, semua orang banyak mendorong dan itu bisa terjadi. Di sprint itu adalah kesalahan manusia yang seharusnya bisa saya hindari. Karena pada lap pertama, saya sudah menginjak piano dan menyadari adanya benjolan. Tapi sejujurnya di lap kedua di belakang grup, saya sedikit kehilangan referensi. Saya menjatuhkan motor sedikit lebih awal, saya melihat ada yang bersenggolan, tetapi saya berkata tidak akan terjadi apa-apa. Dan motor itu menutup dari depan. Jadi itu adalah salah satu kesalahan yang hanya bisa Anda pelajari, jelas sang rider. Dani Pedrosa dalam perannya sebagai komentator menyayangkan kecelakaan yang dialami Marquez. Pedrosa mengatakan bahwa Ducati adalah satu-satunya motor yang melakukan gerakan aneh saat melewati tikungan tersebut. Bagaimanapun, hari ini adalah kegagalan pertama Anda di sprint. Apa pendekatan Anda untuk balapan besok? Tanyanya kepada pembalap Gresini itu. Jika saya harus menggunakan strategi besok, saya akan mencoba mengembalikan kepercayaan diri saya dan menyelesaikan balapan. Dan yang terpenting, pergi dari sini dengan perasaan yang baik seperti yang saya rasakan kemarin dan pagi ini. Memang benar bahwa saya tidak menyentuh piano itu sepanjang akhir pekan. Pada lap pertama saya menyentuhnya dengan sedikit sengaja untuk mempertahankan posisi karena ada pembalap yang masuk ke sana. Dan di lap kedua saya kehilangan referensi. Saya menyentuh titik yang sama lagi dan motor saya melompat lebih jauh. Tapi itu adalah kesalahan yang seharusnya bisa saya hindari, ujarnya. Mengenai targetnya untuk besok, ia realistis. Besok saya akan mencoba melakukan start yang baik dan berjuang. Jika bisa, untuk posisi 5 besar, karena ada 3 pembalap yang naik podium hari ini, yang memiliki kecepatan yang lebih baik. Dan kemudian dalam balapan Bastianini bisa bangkit seperti yang kita lihat hari ini, atau pembalap lain yang juga sangat cepat, katanya. Pembalap ini juga berbicara tentang perjalanan pertamanya di lintasan pagi ini, tanpa slider. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya kami menertawakan hal itu karena itu tidak pernah terjadi pada saya sepanjang karier saya. Kami tersesat. Saya langsung menyadarinya, tapi itu tidak memengaruhi latihan, pungkasnya. Pembalap Ducati Francesco Bagnaia memenangkan sprint race MotoGP Belanda 2024 di sirkuit Assen, Sabtu 29 Juni 2024. Pecco Bagnaia di posisi terdepan, disusul Jorge Martin kedua. Alex Marquez menyodok ke posisi ketiga usai start, sementara Marc Marquez naik ke posisi kelima. Marquez kembali mengalami nasib buruk pada MotoGP Belanda setelah terjatuh di tikungan 2 pada lap kedua ketika menikung ke kanan.
Posisi Marquez langsung ditempati Brad Binder yang mendapat keuntungan naik satu strip ke posisi 5. Persaingan ketat terjadi antara Bagnaia dengan Martin. Sementara kedua pembalap itu berjarak 0,8 detik dengan Maverick Vinales yang di posisi ketiga setelah menyalip Alex Marquez. Luca Marini juga harus meninggalkan lintasan balap pada lap kelima setelah mengalami masalah pada motor. Dalam tayangan ulang, motor Marini mengeluarkan asap. Sampai dengan lap ke-7 atau setengah balapan, Bagnaia masih kukuh di posisi terdepan. Juara bertahan MotoGP tersebut bahkan sempat unggul lebih dari 1 detik atas Martin. Martin yang berjarak lebih dari 0,9 detik dengan Vinales tampaknya menjaga posisi aman di tempat kedua. Persaingan sengit terjadi dalam perebutan posisi keempat antara Alex Marquez, Brad Binder, Enea Bastianini, Alex Espargaro, hingga Fabio Di Giannantonio. Bastianini akhirnya menyalip posisi Binder. Alex Rins dari Yamaha mengalami kecelakaan pada lap ke-9 di tikungan 5. Bastianini menunjukkan performa gemilang dengan naik ke posisi 4 usai menggusur Alex Marquez. Saat sprint race MotoGP Belanda tersisa 2 lap, Alex Marquez terkena long lap penalti. Pada lap terakhir, pembalap di luar 3 besar menunjukkan pertarungan ketat. Di Giannantonio naik ke-5, Alex Espargaro ke-6, Binder di posisi 7, sedangkan Alex Marquez melorot ke posisi 8 usai terkena long lap penalti. Sementara Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan Maverick Vinales tetap di posisi 3 besar. Kesialan menimpa Alex Espargaro yang mengalami kecelakaan menjelang finish. Alex pun gagal meraih poin. Francesco Bagnaia menilai bahwa Jorge Martin pantas menjadi rekan setimnya di Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Bursa kepindahan pembalap masih menjadi perbincangan yang hangat bahkan di sela-sela bergulirnya seri MotoGP Belanda 2024 saat ini. Ducati menjadi salah satu tim yang telah menuntaskan komposisi line-up mereka untuk musim depan dengan menghadirkan 2 matahari. Ya, pabrikan Italia itu resmi akan bertumpu kepada 2 pembalap yang berlabel juara dunia menyusul kedatangan Marc Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu telah menunjukkan performa yang menjanjikan bersama Gresini Racing pada musim ini. Meski memakai motor Ducati versi tahun lalu, Marquez masih bisa bersaing dengan meraih total 8 podium dari 7 seri. Selain itu, label Marc Marquez sebagai peraih 8 gelar juara dunia tidak bisa dilepaskan Ducati begitu saja. Dalam perjalanannya mendapatkan tempat tersebut, rider berusia 31 tahun itu berhasil menyisihkan rival yang lebih muda. Marquez menyingkirkan Enea Bastianini dan Jorge Martin yang menjadi rival sengit Bagnaia dalam 2 musim terakhir dalam berburu gelar. Bisa dibilang Martin menjadi korban paling nyesek atas dipilihnya Marquez untuk mengisi satu tempat di tim pabrikan Ducati. Pembalap milik Pramac Racing tersebut memang sudah lama mengincar posisi tersebut bahkan sebelum kedatangan Marquez ke Gresini Racing. Gagal menjadi tim pabrikan Ducati, Martinator memutuskan untuk hengkang dari Pramac Racing guna mendapatkan status sebagai rider pabrikan.